Oke, tanpa berlama-lama silakan Mas Fikri. Ya, terima kasih Ben. Ya, Nah, bisa kelihatan ya? Bisa banget, mantap. judulnya paling ditunggu-tunggu nih Mas judulnya. Ya, Ini terutama silakan. bagian tadi banyak pertanyaan mengenai anak-anak normal, anak sehat, yang apakah boleh ikut KF, atau apakah bukan segini. Jangan nyari KF sebagai bahan dasar saintifik. KF udah diteliti belum? Cari KF itu isinya fasting on ketosis. Kalau anak-anak di bawah 15 tahun tidak perlu fastingnya, hanya ketosisnya. Artinya tidak makan karbo. Fastingnya artinya membatasi jendela makan. Jadi saintifiknya itu dicari bukan ketofastosisnya, itu nama komunitas. Cari tahu mengenai pembatasan kalori dengan fasting, cari tahu mengenai low carb atau tidak makan karbo, itu kuncinya. Nah, sekarang akan dijelaskan sisi sainsnya oleh Mas Firman. Oke, Mas. Ya, terima kasih Mas Tio, Mas Budi. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf agak terlambat tadi, ribet ngurusin IG saya yang di Ya, apa-apa. Ada tanda-tanda bisa balik nih, alhamdulillah. Syukurlah. Silakan. Ya, Mas Fikri. jadi kalau bicara dengan masalah tumbuh kembang, ini biasanya kita tahu parameternya ya. Pertumbuhan itu kan parameternya berat badan dan tinggi badan, sedangkan perkembangan itu adalah parameternya dengan milestone ya. Jadi misalkan ini anak umur sekian bulan bisa begini ya kan, jalan umur sekian dan seterusnya. Ini perkembangan. Kalau pertumbuhan biasa kita akan lihat pertama berat badannya ya, berat badan grafiknya ada di KMS ya. Nanti dilihat berat badannya seperti apa ya, grafiknya seperti apa. Tapi sebetulnya berat badan saja tidak cukup untuk menggambarkan status pertumbuhan anak. Karena masalah gizi kronis itu lebih terkait dengan tinggi atau panjang badannya ya. Jadi tinggi badan ini juga sangat penting ya. Dan yang sedang ngetop itu adalah tentang stunting ya. Stunting itu kalau dia awalnya ada misalkan di grafik yang kuning ini ya, harusnya dia kan di sini ya. Tapi dia nyebrang ke bawah nih, nyebrang melewati dua ini ya. Dua standar deviasi ya di bawah P3-nya. Maka ini bisa termasuk ke dalam stunting ya. Nah, ternyata di dunia ini masih banyak yang anak-anak mengalami stunting ya. Mengalami perawakan pendek karena masalah malnutrisi kronis ya. Ini kalau di Asia Tenggara 2005 sampai 2017 Thailand ini yang paling sedikit. Indonesia ini masih banyak 36% itu anak-anak itu stunting. Artinya harusnya nggak pendek, dia pendek. Ya. Beda kan kalau orang tuanya memang pendek, anaknya ikut pendek ya bukan stunting, itu memang potensialnya seperti itu. Tapi kalau anak-anak dari orang tua yang tinggi, anaknya pendek, nah ini potensi tinggi genetiknya tidak tercapai ya. Ini masalah gizi di Indonesia, yang masalah anak pendek ini juga masih tinggi ya, 29,6%. Di samping yang gemuk, kurus maupun yang gizi kurang. Ya. Nah, Ikatan Dokter Anak Indonesia membuat satu panduan perawakan pendek pada anak dan remaja di Indonesia. Nah, stunting itu yang penting adalah dihubungkan dengan malnutrisi dan infeksi kronis. Ya. Jadi stunting bagian dari perawakan pendek, tapi tidak semua perawakan pendek adalah stunting. Ini mesti dicatat ya. Jadi stunting itu bagian dari perawakan pendek, tapi nggak semua perawakan pendek itu stunting. Karena kalau perawakan pendek pada suku tertentu yang memang secara komunitas dia pendek-pendek, ya dia bukan stunting. Ya memang perawakan pendeknya normal karena genetiknya seperti itu ya. Nah, sekarang
sebelum saya membahas tentang low carb dan tumbuh kembang ya, ini ada penelitian yang bagus di Riau ya, di Riau yang melakukan satu penelitian terhadap intake energi dan protein pada anak-anak yang stunted dan yang tidak stunted pada sekolah dasar di Riau ya. Hasilnya ternyata anak yang stunted itu dia terkait dengan low protein intake ya. Low protein intake. Jadi ketika dibandingkan, maka walaupun jumlah kalori totalnya, energi intake-nya sama nih, ini yang stunted, yang non stunted itu sama 1.500 kalori ya. Ini 1.515, 1.590 ya. Sama kalorinya ya. Tetapi proteinnya nih, protein intake-nya si anak yang stunted itu cuman 73% dari recommended daily allowance-nya. Sedangkan yang anak-anak yang tidak stunted ya, yang anak-anak yang tingginya cukup, dia 93% dari yang direkomendasikan ya. RDA itu recommended dietary allowance ya. Ini asupan protein. Jadi kalau kita bicara masalah stunted, sebetulnya makronutrisi yang dibutuhkan adalah protein ya. Protein untuk agar anak itu bisa tumbuh tinggi ya. Nah, ini juga ternyata banyak dan sudah mafhum di seluruh dunia bahwa low protein intake causes stunted growth ya. Nah, ini ada lagi penelitian di Yogyakarta ya. Effect of fish consumption as a local food alternative for the reduction of stunting in toddlers. Jadi efek konsumsi ikan sebagai makanan lokal ya untuk mengurangi stunting pada batita ya, toddlers itu batita di Yogyakarta ya. Ini terlihat bahwa toddlers with low fish consumption ya, balita dengan konsumsi ikan yang rendah ya, mengalami stunting 6 kali lebih tinggi daripada yang makan ikannya cukup ya. Jadi ada positive relationship antara konsumsi ikan dengan pengurangan stunting ya. Oleh karena itu sangat direkomendasikan makan ikan pada anak-anak ya. Nah, ini kita lihat odds ratio-nya 6 kali. Artinya kalau anak itu makan ikan 6 kali pengurangan terjadinya stunting dibanding anak yang makan ikannya sedikit atau tidak makan ikan ya. Nah, ini ada satu penelitian lain yang cukup menarik ya. Ini yang judulnya adalah child stunting is associated with low circulating essential amino acid. Jadi anak-anak yang stunting itu ya berhubungan dengan kadar asam amino esensial yang rendah di sirkulasi darahnya ya. Nah, jadi dia kadar 9 asam amino esensial ya, tryptofan, isoleucine, leucine, valine, methionine, threonine, histidine, phenylalanine, lysine ya. Ini dibandingkan dengan non-stunted children ya, dengan P di bawah 0,01 ini sangat signifikan ya. Ini rendah kadarnya ya. Jadi penelitian-penelitian tadi sangat mendukung ya bahwa anak-anak yang stunting ini makronutrien yang bikin dia stunting adalah kurangnya asam amino esensial, dalam hal ini protein ya. Ini adalah komentar menanggapi hal tadi ya. Jadi kalau kita lihat protein hewani yang murah meriah ya, ikan, ini hati ayam, kemudian telur ya. Ini kaya dengan asam amino esensial ya. Dan ini bisa mencegah stunting ya, mencegah pendek ya, perawakan pendek yang disebabkan oleh malnutrisi kronis. Tetapi sayangnya, ini dia. Mohon maaf ini menyebut merek ya. Ini yang solusi bagi anak stunting di daerah diberikan ini ya, diberikan biskuit
ya, diberikan biskuit, ya nggak nyambung ya, nggak nyambung. Ini hanya isinya gula dan mungkin ada suplemen vitamin atau apa ya. Tapi makronutriennya gula, karbo ya. Nggak nyambung dengan terapi stunting pada anak-anak di kampung-kampung itu ya. Oleh karena itu salah satu intervensi yang dilakukan oleh Profesor Damayanti Syarif ya, senior saya, kebetulan duduknya deketan sama saya. Beliau pernah mengadakan satu penelitian di Pandeglang yang anak-anaknya stunting karena tuh balitanya dikasih susu kental manis, pisang, apalagi dia bilang susu kental manis, pisang, terus kuah bakso, ya itu aja terus dia dikasihkan. Ya pendek-pendek anaknya, ya begitu dikasih telur sehari satu, diamati selama beberapa waktu, tampak kejadian stuntingnya berkurang secara signifikan, ya. Nah, sekarang kenapa asam amino esensial ini penting untuk pertumbuhan, dalam hal ini tinggi badan, ya? Ini karena ini ada salah satu review potential role of essential amino acid and mechanistic target of rapamycin complex, mTORC 1, ya. Jadi ada yang namanya, mungkin Mas Tio sering sebut-sebut mTORC, ya, lawannya AMPK, ya. mTORC ini dia akan bisa bekerja dengan baik dengan asam amino yang cukup, ya, asam amino yang cukup. Jadi protein sintesis, ya, lipid sintesis, dan membuat autofagi ini ketika mTORC, ya. Jadi mTORC ini sangat penting dan sangat butuh adanya ini asam amino esensial, ya. Ketika dia tidak cukup asam aminonya, maka tidak terjadi protein sintesis ini, ya. Dan lipid sintesis pun tidak terjadi, ya. Dia akan terjadi autofagi sepanjang masa. Ya, ini autofagi terus-terusan pada anak-anak juga nggak bagus karena anak-anak butuh tumbuh, ya, butuh tumbuh dia. Nah, di sini dilihat bahwa mTORC pathway ini, ya, as a master controller of cell and organismal growth and is exquisitely sensitive to the availability of amino acid for the synthesis of protein. Ya, jadi mTORC ini regulates growth of bone, skeletal muscle, nervous system, gastrointestinal tract, hematopoietic cells, immune effector, dan seterusnya. Ya, jadi mTORC ini meregulasi pertumbuhan dari semua organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Dan stunted children ini dia insufficient intake of essential amino acid. Ya. Jadi di sini pentingnya asam amino esensial. Nah, sekarang ada beberapa anak yang mengalami kejang, ya, intractable pediatric epilepsy, ya, yang mengalami kejang-kejang, dan biasanya yang disebut intractable itu kejangnya tidak bisa diatasi dengan obat, ya. Kemudian di salah satu terapinya adalah ketogenic diet, ya. Ketogenic diet yang klasik itu sangat strict, ya, dengan proteinnya juga kadang-kadang dibatasi, ya, lemaknya yang dominan tinggi dan karbohidratnya sangat-sangat rendah, ya. Nah, modified Atkins diet ini lebih moderate, ya, lebih liberal, dan proteinnya lebih cukup nih, lebih tinggi proteinnya dibanding yang ketogenic klasik, ya. Dan ini bisa dilihat di sini, modified Atkins diet ini may be an alternative treatment option for children with intractable epilepsy, ya, who are unable to tolerate ketogenic diet classical, ya. Karena ketogenic diet classical ini harus di bawah panduan dokter, ya, dan ketat sekali ininya. Tapi kalau modified Atkins diet dia bisa pakai makanan rumahan dan nggak perlu panduan terus dari dokternya, ya. Nah, ini salah satu jurnal yang mengamati impact dari ketogenic diet on linear growth in children, ya. Ini single center, ya, retrospective analysis of 34 cases
Jadi ada 34 kasus anak-anak epilepsi dan yang ada kelainan lain ya. Ini epilepsi dan glukosa transporter type 1 deficiency syndrome ya. Jadi anak epilepsi maupun yang GLUT1DS ini dia di treatment ketogenic diet, kemudian diamati selama setahun ya. Ternyata 80% dari anak-anak ini didn't show growth retardation ya. Jadi 80%-nya tidak mengalami retardasi pertumbuhan. Pertumbuhannya tetap baik ya. Tetap baik. Jadi hanya minoriti yang mengalami growth retardation ya. Nah, setelah dilihat lagi, ini ada jurnal lain, linear growth of children on a ketogenic diet, does the protein ratio matter? Ya. Di jurnal ini disebutkan pada anak-anak itu, anak-anak yang ketogenic diet, ya, poor linear growth berhubungan dengan rendahnya protein, ya, di bawah 80% dari yang direkomendasikan. Ya, jadi menurut jurnal ini, kalau anak-anak yang dengan ketogenic diet itu diberikan protein dengan protein to energy ratio 1,5 gram protein per kilokalori, ya, ini mencegah retardasi pertumbuhan pada anak-anak dengan ketogenic diet, ya. Nah, ini salah satu penelitian, lectin restriction inhibits chondrocyte proliferation and differentiation through mechanism both dependent and independent of mTOR signaling. Jadi ada salah satu penelitian di hewan ini ya, bahwa restriksi lectin ini salah satu asam amino ya, proliferasi kondrosit. Kita tahu bahwa kondrosit ini sangat penting untuk pertumbuhan tulang panjang. Nah, jadi pertumbuhan tulang panjang ini ditentukan juga oleh asam amino ini. Jadi artinya tadi terkait dengan tinggi badan seorang anak. Nah, sekarang kalau anak tidak kejang, ya, anak normal-normal aja, boleh nggak sih menerapkan low carb lifestyle gitu kan ya? Walaupun nggak ketat seperti ketogenic klasiknya yang di John Hopkins ya, tapi low carb lifestyle ini boleh nggak sih dan buat apa gitu ya? Ternyata ya, nutritional ketosis dan mitohormesis ini sangat berguna ya untuk memperbaiki fungsi mitokondria dan untuk kesehatan manusia secara umum ya. Nanti mungkin bisa dibaca jurnal ini secara lengkapnya ya, bahwa nutritional ketosis itu, ini kita lihat ya, penting sekali ya untuk resistensi kita terhadap oksidatif stres ya. Di sini kita lihat bahwa ketika ini menghambat insulin ya, kemudian glikogennya, AMPK-nya diaktifkan ya, ini sangat penting, mitochondrial biogenesis ini sangat penting untuk dia bisa oxidative capacity-nya diperbaiki, coupling proteinsnya, antioksidan proteinsnya ya. Jadi ini penting buat kesehatan secara umum ya. Jadi kalau dari awal anak-anak ini kita terapkan pola low carb ini ya, tidak ada masalah dari sisi kesehatannya, dari sisi tumbuh kembangnya, justru malah bagus untuk daya tahan tubuhnya terhadap stres oksidatif ya. Nah, ini kembali ada satu jurnal yang menjelaskan bahwa anak-anak stunting ya, itu ternyata mengalami low grade inflammation ya. Low grade inflammation kita tahu bahwa salah satu penyebabnya ya adalah ketika anak ini terjadi penumpukan adiposit ya, penumpukan adiposit. Jadi anaknya gemuk tapi pendek gitu ya. Nah, ini terjadi low grade inflammation ya. Nih, ada juga chronic inflammation pada bayi-bayi Zimbabwean ya. Ini walaupun stunting ini disebutkan juga bisa dimulai in utero ya. Bahkan di dalam rahim
dia bisa terjadi stunting ini dikaitkan dengan low maternal IGF-1 ya, at birth. Jadi ini terkait dengan status nutrisi ibunya ya. Kalau ibunya stunting, ibunya juga kurang protein asam aminonya ya, ini juga bisa melahirkan anak yang juga stunting ya. Nah, ini sedikit tentang bagaimana sih mengukur potensi tinggi genetik ya. Ini kita lihat kalau kita hitung misalkan kita mau tahu anak kita itu stunting apa enggak gitu ya. Nih, tinggi badan ayahnya berapa? Kalau laki-laki ya, tinggi badan ayah ditambah tinggi badan ibu ditambah 13 dibagi 2 ya. Kemudian kalau perempuan, tinggi badan ayah dikurangi 13 ditambah tinggi badan ibu ya, dibagi 2. Nah, ini adalah mid parental height dan ini plus minus 8,5 ya. Plus minus 8,5. Ya, misalkan tinggi ayahnya 170 ya. Ibunya misalkan 150 gitu ya. Ini jadi berapa nih? Ya, kalau laki-laki berapa? 1,7, 1,5, 3,2 ya. 3,2. 3,2 dok. Ya, 3,2 meter dikurangi 13, 320 ya, 320 cm dikurangi kayak kalau laki ditambah 13. 333 ya. Ya. Dibagi 2 nih. Jadi berapa tuh? 160 sekian. 160 67, 68. 167 ya? Kurang lebih. Nah, ini plus minus 8,5. Jadi dia bisa paling tingginya 167 tambah 8 175 ya. Nah, minusnya berapa nih? 59 gitu kira-kira. Jadi kalau anaknya cowok antara 159 sampai 175 ini potensi tinggi dia gitu. Kalau ternyata anaknya tingginya 150, nah ini berarti stuntingnya anaknya, perawakan pendek ya. Berarti dia perawakan pendek ya. Ini kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi pemeriksaan yang baik dan terarah diperlukan agar dapat diketahui etiologi dan menghindari pemeriksaan tidak perlu ya. Kriteria awal ini tinggi badan kurang P3, kecepatan kurang P25. Ini saya kira dokter yang tahu ya. Perkiraan tinggi akhir di bawah tinggi potensi genetik. Nah, ini rekomendasi jadwal pemantauan tinggi badan di bawah setahun itu setiap 1 bulan ya. 1 sampai 3 tahun tiap 3 bulan, 3 sampai 6 tahun setiap 6 bulan, 6 sampai 18 tahun setiap 1 tahun ya. Kira-kira kalau tinggi badan itu rumusnya 80 plus 5N ya. N ini umur ya. Umur dalam tahun. Oke. Jadi kalau misalkan 4 tahun ya. Misal 4 tahun berarti dia harusnya 100 cm. Ya kan? Betul. Kalau dia 4 tahun tapi tingginya cuma 90, ya kan? Nah, ini berarti dia stunting atau perawakan pendek. Tapi kalau orang tuanya memang pendek-pendek, ya, kalau orang tuanya dari suku yang pendek-pendek, ekstrim pendeknya ya mungkin dia normal. Tetapi kalau orang tuanya tinggi-tinggi, berarti dia ada something wrong dengan tinggi badannya ini, ya. Dan itu tadi kita sudah bahas, ternyata terkait dengan asam amino esensial dan tidak terkait dengan makronutrien lain, ya, seperti karbohidrat maupun lemak, ya. Saya kira itu presentasi saya. Mohon maaf kalau kelamaan. Terima kasih Mas Budi. Enggak kelamaan dok, ini justru masih ada waktu. Masih ada waktu.
Thank you Dr. Piprim ya untuk presentasinya, cukup mencerahkan bahwa bukan masalah cocok atau enggaknya, tapi justru di esensial asupan ya. Jadi pada saat menerapkan low carb pada anak-anak, ada beberapa jurnal yang mendasari esensial asam amino itu justru sangat penting, dan itu memang dipenuhi dari gaya hidup low carbo ya. Oke, sebelum kita ke quiz dulu ya, supaya ini bisa sedikit refresh dari materi yang sudah disampaikan oleh Dr. Piprim. Silakan Dr. Piprim untuk memberi 2 pertanyaan. Yang susah Mas, biar seru. Yang susah. Aku stres. Tapi seru tuh cellular signalingnya tuh senang banget. Jadi emang karena kunci rahasianya memang di cellular signaling. Orang banyak nggak mau ngerti. Pokoknya butuh karbo karena yang dibutuhkan itu secara cellular signaling. Aku tadi pengen banget tuh jelasin yang AMPK, mTOR, terus hubungannya ke transkripsinya sampai bisa menghasilkan antioksidatif stres itu hormon sehat. Pengen banget jelasin. Tambahin aja Mas ya Mas, tambahin aja Gimana? Mas, jelasin nanti ya. Ya, nanti aku jelasin. Ya. Tapi kan aku nggak megang presentasinya. Nanti di share screen aja tuh yang ada yang ke arah leucin. Leucin itu salah satu asam amino esensial, dan leucin itu salah satu tipikal yang menandakan bahwa seseorang makan. Jadi asam amino itu bisa macam-macam di dalam tubuh. Kan aku bilang kita selalu butuh protein turnover. Nah, pada saat kita tidak makan, sorry nih, kuisnya ditunda sebentar, aku jelasin tanggung ya. Siap, pastinya udah kebelet. Nah, soalnya aku senangnya Mas Pipi menjelaskan secara scientific base, jadi nggak cuma katanya. Kalau nggak makan karbo nanti stunting, pertumbuhannya berkurang. Seakan-akan karbo itu esensial. Gimana nasib anak-anak yang hidup di tanahnya tertutup es? Kalau sekarang semua ngomong karbo gampang, kan manusia kalau harus karbo kan gampang gitu. Jadi leucin itu agak unik. Jadi leucin itu salah satu tipikal yang menandakan bahwa seseorang makan. Karena kita bakal defisit leucin saat kita tidak makan. Contohnya kita pada saat jam fasting atau jadi ya sebetulnya pentrigger autofagi itu ialah kekurangan leucin. Nah, itu yang aku belum pernah jelaskan di grup nakes juga. Jadi karena nih pas tadi ngomong leucin itu di jurnal, aku baru ingat semua. Oh iya. Harus ada pertanyaan baru aku keluar. Nah, jadi leucin itu salah satu ciri khas pengaktif mTOR terbaik. Jadi tujuan autofagi justru untuk mengembalikan dominasi leucin sebagai salah satu salah satu amino asid di dalam setiap protein pool di sel-sel tubuh apapun itu. Jadi kalau suatu sel di tubuh apapun itu selnya melakukan autofagi, berarti dia pertama kali ialah mencari keberadaan leucin dari apapun yang di-recycle-nya, entah itu agregat protein dan sebagainya. Jadi karena dia leucin itu dibutuhkan untuk men-trigger kembali mTOR supaya suatu sel itu bisa melakukan fungsinya, hingga bisa kembali mensintesis enzim yang dibutuhkan, enzim untuk berbagai pathway-nya ya. Atau menghasilkan katalis berbagai pathway-nya, triggernya itu leucin. Makanya leucin ini kelemahannya sangat sulit ditemukan di sumber nabati. Jadi bisa dispesifikkan kalau ada sampai kejadian malnutrisi atau stunting, itu dia defisiensi leucin. Artinya dia jarang makan sumber hewani. Itu yang mau aku cerahkan. Jadi contohnya misalnya terjadi di tadi apa tuh, aku lupa lihat di Zimbabwe, di apa tadi tuh lokasi-lokasi tersebut itu sudah dipastikan mereka itu karena kemiskinan ya, otomatis asupan sumber hewaninya kurang, asupan leucinnya. Jadi kadang-kadang mereka mesti kadang-kadang harus apa namanya, kalau yang makanan di nutrisi, tambahin nutrisi itu namanya apa, lupa aku namanya, itu ditambah. Pokoknya di malnourished lagi, makanan-makanan karbo itu dengan tambahan protein, tapi hanya dalam bentuk sintetik misalnya. Cuma itu doang kalau untuk anak-anak daerah miskin dan sebagainya, untuk menghemat kos kan. Dan juga kalau PBB sendiri, kayak UNICEF, kalau mau mengirimkan bantuan, kadang-kadang kalau sumber hewani mungkin sulit, karena pengirimannya kan butuh waktu dan bisa rata duluan kan. Makanya paling banyak pengiriman pada daerah perang atau daerah kemiskinan tinggi, itu justru yang dikirim itu yang grain, beras,
tepung-tepungan yang bisa tahan lama, tapi asal mereka tidak lapar. Itu sebenarnya salah. Yang dibutuhkan itu justru malah asam amino, terutama anak-anak. Perbaikan pada sel-sel dewasa pun juga butuh asam amino. Jadi kuncinya kalau orang dibilang, kamu kalau nggak makan karbo nanti kamu malnutrisi. Malnutrisi dikenal sebagai salah satu triggering dari stunting. Itu udah jelas. Tapi malnutrisi ini nggak dijelaskan mal yang mana. Jadi orang berpikir malnutrisi itu ialah karbo penting, nanti kamu malnutrisi. Nggak ada. Kata malnutrisi itu ditemukan dari defisiensi protein, bukan dari defisiensi karbo. Cari di semua jurnal, tidak ada defisiensi karbohidrat menyebabkan malnutrisi. Tidak ada. Ciri khas dari orang dewasa yang mengalami malnutrisi ialah ototnya mengalami sarkopenia. Artinya ototnya mengalami perontokan. Artinya otot dipecah untuk sesuatu. Artinya tubuh butuh protein karena tidak dapat, akhirnya dia pecah otot. Itu disebut malnutrisi. Nah, ini catat karena mungkin ada yang di bidang gizi sekarang nonton, taunya malnutrisi dikasihnya seimbang karbohidrat, protein dan lemak. Tapi definisi malnutrisi itu ditemukan di kata apa? Secara patofisiologi dari malnutrisi itu apa? Sebetulnya cuma satu, cuma amino asid. Itu basic banget. Jadi kalau orang bilang, oh ini jangan sampai malnutrisi, jangan sampai kurang nutrisi. Apa sih dasarnya malnutrisi? Amino asid, bukan glukos. itu kunci yang orang paham semua malnutrisi itu apa, kurang nutrisi apa. Diberi makan sampai settingan rumah sakit pun mencegah malnutrisi dengan itu, tapi yang diberi itu mereka nggak tahu konsepnya. Oh, pasien saya mau cegah malnutrisi. Jadi saya kasih apa? Kalau kasih glukosa nggak sesuai dengan konsep malnutrisi dong. Ayo. Kalau mau mencegah malnutrisi, kasih bahan yang tidak boleh kurang. Protein. Nggak. Jadi kalau dia dikasih karbo untuk mencegah malnutrisi, tanda tanya. Berarti bukan malnutrisi. Bukan untuk mencegah malnutrisi, karena basic kata malnutrisi itu ialah untuk amino asid. Itu kunci ya. Kunciannya. Jadi pencegahan terhadap defisiensi esensial amino asid, terutama 9 esensial amino asid. Karena growth retardation, bahkan anak-anak stunting, kalau dia yang sudah terlahir stunting, misalnya karena ibunya mengalami inflamasi, dia mengalami penyerapan yang tidak sempurna nutrisinya, sehingga walaupun makan sumber protein pun tidak terserap sempurna, akhirnya tadi dibilang sama Mas Pipin, di dalam kandungannya dia bisa terjadi stuntingnya mulai dari kandungan, itu biasanya karena benar-benar ibunya cuma nggak bisa mendapatkan nutrisi protein hewani, atau dia makan tapi tidak terserap sempurna. Itu bisa jadi salah satu kasusnya penyebab stunting. Jadi nutrisi untuk perkembangan janin tidak sempurna. Nah, outputnya saat anak sudah mengalami stunting dan pada saat childhood-nya dia juga tidak mendapatkan protein hewani. Karena kenapa aku ngomongnya protein hewani? Karena lusin di sini loh. Tanpa penambahan protein di susu bubuk dan sebagainya, teknologi sekarang, pentingnya protein hewani harus diperoleh ialah lusin di sini untuk mTOR-nya ini, dan salah satu pemicu IGF-1 juga, insulin growth factor 1. Jadi makanya kenapa kita tidak perlu gula untuk memicu IGF, karena kita cukup butuh amino asid. Nah, jadi itu pemicu utama untuk mengaktifkan secara cellular signaling mTOR. mTOR itu growth untuk everything. Bahkan cancer pun kalau mau berkembang, sel cancer mau satu mau jadi 100, itu dia harus mengaktifkan mTOR. Jadi kesannya kita melihat mTOR itu dari sisi negatifnya, padahal enggak. mTOR itu sangat penting untuk berbagai macam pertumbuhan kita. Sel kita harus grow. Grow untuk perbaikan, grow untuk fungsi, grow untuk tambahan badan. Kalau untuk di anak-anak, makanya kan anak-anak kan tidak aku wajibkan puasa, apalagi dalam masa pertumbuhan. Kecuali kalau memang dia ada sisi terapeutik yang diperlukan. Karena contohnya epilepsi, baiknya dikombinasi dengan jendela puasa. Walaupun di jendela makannya dia memasukkan semua sisi amino asid yang dia butuhkan untuk satu hari. Yang tadi rumusnya dari kasih sama Mas Piprim 1,5 gram kali berat badan, itu dimasukin di jendela makan. Cuma digeser doang, nanti dia bakal lapar di jendela makannya. Tapi kalau untuk terapeutik, anak-anak boleh memasukkan unsur sisi puasanya. Tapi dalam total 24 jam, dia mengembalikan nutrisi di jendela makan. Tujuannya apa? Di jendela puasanya itu dibikin kehilangan amino asid dulu. Ya tujuannya karena dia ada kebutuhan terapeutik. Makanya kan kayak Jessica tadi kan,
kejangnya lebih berkurang pada saat ditambahkan puasa. Tapi pada saat jendela makan, jangan dibatasi dia mau makan berapa banyak. Nanti besok kasih jendela puasa lagi. Tujuannya terapeutik ya. Tapi kalau yang di bawah 15 tahun yang masih dalam pertumbuhan anak-anak normal mau tambah puasa nggak ada masalah. Itu karena protokol yang dengan puasa 16/8 itu kan untuk dewasa. Tapi biasanya anak-anak tahu pada saat dia grow, dia butuh energi, dia butuh untuk berkembang, maka dia lebih banyak sendiri. Dan jangan takut, dia pasti pilih, kalau kita KF kan, dia pasti makan real foodnya itu lebih. Makan, ikannya, ayamnya bisa jadi habis 4, bisa habis 5, karena dia grow. Karena tubuhnya itu ada sensing yang membuat dia, grelinnya itu memicu dia butuh, kebutuhan amino asidnya meningkat, karena dia mau grow, mau berkembang. Nah, jadi, perhatikan banget yang masih mungkin pro kontra di sana, di luar sana untuk anak-anak apakah bisa di KF. Di KF itu KF itu bukan suatu itu ya. Apakah anak-anak bisa tidak makan karbo? Itu yang pertanyaannya benar. Kalau anak-anak orang nanya, apakah anak-anak bisa ikut KF? Ikut komunitas KF bisa. Ikut gaya hidup KF tidak makan karbo bisa. Pembatasan kalori bisa kalau dibutuhkan fungsi terapeutiknya. Itu ditanyakan ya, jangan cari jurnal KF, nggak bakal ketemu. Yang dicari itu jurnal seperti yang dikasih tahu Mas Piprim. Yang dilakukan di KF itu apa ya, yang ada di jurnal tadi itu yang dilihat, bukan nama kan. Saya nyari KF di jurnal nggak ketemu. Ya kalau ada yang mau neliti KF, monggo. Aku mohon banget, itu dimasukin jurnal. Jadi biar ada kata KF itu ketemu di jurnal. Tapi intinya yang dilakukan KF itu kan pembatasan kalori dan tidak makan karbohidrat. Nah pertanyaannya, apakah anak-anak dengan tidak makan karbohidrat fine, tidak mengalami stunting, tidak mengalami malnutrisi? Aku jelasin semuanya. Stunting udah di ada suara sana. Pasiennya Mas Piprim. Oh ya, stunting udah digambarkan oleh jurnal-jurnal persis itu dari cellular signalingnya, yaitu kurangnya triggering terhadap mTOR. Otomatis lusin, otomatis amino asid, otomatis nutrisi, makronutrisi dari unsur protein. Itu udah jelas ya penyebab stunting ya. Nah, malnutrisi, aku jelaskan lagi. Saat terjadi malnutrisi, terjadi degradasi protein. Bukannya protein untuk menjadi pembangunan, malah protein di tubuh di-degrade. Artinya tubuh malah mengambil protein yang sudah ada di tubuh. Contohnya malnutrisi itu ialah ototnya rontok, makin lemas, fungsi-fungsinya turun. Berarti tubuh memenuhi sendiri protein dari dalam, bukan dari luar. Ngerti nggak? Nah, jadi kata malnutrisi dan stunting ini yang bisa jadi kontranya KF, dijelaskan secara saintifik loh. Jadi jangan sampai orang ada yang bilang malnutrisi tapi nggak tahu malnya itu terhadap makronutrisi yang mana, karbohidrat, protein, atau lemak. Kalau ada yang bisa menemukan kekurangan karbohidrat menyebabkan malnutrisi, hebat. Karena malnutrisi secara basicnya, secara fisiologinya, tidak ada kekurangan gula yang menyebabkan malnutrisi. Yang ada kekurangan amino asid dan essential fatty acid. Itu tambahan dariku. Biar lebih kuat. Mantap. Tapi kalau kayak misalnya orang-orang yang memang entah secara agama atau pilihan hidup itu vegan atau kayak misalnya di India dia terus apa itu artinya mereka nggak bisa mereka bisa memproduksi lusin itu dari mana? Sumber hewani. Iya kan, kalau misalnya mereka vegan atau nggak bisa makan hewani lah, atau itu gimana? Mereka pasti ada, ya kan, makanya vegan itu kan banyak masalah di kesehatan karena itu. Karena mereka harus kombinasi atau menambahkan, menuris kembali dengan kekurangannya, contohnya vitamin B13, apa yang kurang dari hewani. Karena vegan itu man-made. Aku udah jamin. Dari suplemen ya? Ya, vegan itu antara kepercayaan, antara buatan manusia untuk desain untuk dia tertentu, antara antara dia animal lover. Itu man-made karena naturalnya manusia kita tidak vegan. Jadi jangan, kecuali kalau nenek moyangnya monyet ya mungkin. Tapi kalau nenek moyangnya Adam Hawa, insya Allah bukan vegan. Ya, ini aku berarti justify. Ada yang bisa justify balik nggak vegan itu paling natural? Aku berarti justify balik. Secara fisiologinya itu nggak natural semua. Kenapa? Karena pasti banyak kekurangan dari nutrisi yang harus didapat dari hewani dan full. Contoh gini, kalau aku makan ikan, telur, ayam, daging, aku nggak usah tahu makro dan mikronutrisinya itu apa, karena sudah built-in semua di dalam. Tapi kalau aku hanya makan sumber nabati, untuk mendapatkan misalnya ini, untuk tempe itu mengandung protein, tapi tidak lengkap.
Oke. kacang-kacangan. Nah, jadi kalau seorang vegan dia mau mengkompetkan nutrisinya dia harus ada ilmu. Dia tahu kandungan ini berapa, sehingga dia mengkomunikasikan. Dia selain makan tempe, dia juga makan kacang, dia juga makan apa, supaya dia tidak ada kekurangan. Tapi mungkin nggak jutaan tahun manusia makan harus tahu nih ilmunya apa. Tidak, jutaan tahun manusia hidup, makan, taunya apa yang enak di lidah. Nah, kalau di hutan yang enak daun-daunan apa? Hewan yang diburunya. Nah, itu yang diamankan cuma dengan sensing palatabilitas, sensing amino acid, rasa umaminya. Jadi umami itu rasa palatability dari amino acid. Itu yang disukai anak-anak dari lauk pauk selain yang proses food, lauk pauk di meja itu ciri dasar primitif manusia memilih apa yang mau dimakan. Apakah anak-anak memilih nasinya dimakanin, apa ayam gorengnya digadoin, apa lalapannya mana yang dari tiga ini yang anak pilih, itu sensing dasar manusia secara primitif, bukan man-made diet. Dan dengan cara sensing primitif itu, dia memenuhi kebutuhan nutrisinya, 9 esensial amino acid dan 2 fatty acid, unconsciously, tidak disadari, tidak perlu ilmu. Itu basic. Nah, jadi kalau sampai ada yang bilang, oh bagaimana dengan yang vegan kena kacang gini, ya itu mereka harus menemukan solusinya, karena itu kan mereka entah mereka karena kerja mereka dari awal, karena ini man-made, karena aku kan menjelaskan secara fisiologi. Ya mereka harus ngakal-ngakalin, tapi kalau jutaan tahun manusia tidak mungkin vegan, karena bakal banyak kekurangan. Gitu dia. Make sense.